Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 kelas 148B dari Kota Batu. Lembaga saya adalah SMK Negeri 2 Batu. Hari ini kami akan menyelesaikan tugas, yaitu koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, belajar memahami murid dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik murid adalah menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, baik kodrat sebagai manusia individu sesuai dengan kodrat alam di mana mereka berkehidupan, dan tentu saja sesuai dengan zamannya. Ada hal yang menarik dari memahami pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu setiap guru hanyalah menuntun dan mengarahkan pada kompetensi terbaiknya demi meraih kebaikan setinggi-tingginya dengan budi pekerti yang mulia, mengembangkan kemampuan cipta karsa dan karya dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Dengan memegang prinsip engarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yakni di depan seseorang pendidik harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Di tengah memberikan motivasi atau semangat secara penuh terhadap proses pembelajaran, dan juga tidak kalah pentingnya adalah mendorong murid untuk terus mengasah potensi kognitif, afektif, dan psikomotor agar menjadi pribadi yang seutuhnya. Setelah memahami bagaimana filosofi pendidikan menurut KHD, ternyata pemahaman filosofi KHD ini sejalan pula bagaimana guru mengembangkan nilai-nilai dan peran yang dimilikinya, di mana pendidik itu memiliki nilai-nilai yang berpusat pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, yang semua itu akan bersinggungan dengan bagaimana perannya sebagai pendidik, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak kolaboratif, menjadi coach bagi guru yang lain, penggerak komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru sejatinya memiliki tanggung jawab yang berat dan tentu saja amat penting bagi penumbuh generasi terbaik dari murid-muridnya, menerapkan nilai-nilai yang dimiliki dan terus memaksimalkan perannya dalam pendidikan. Dan tentu saja dampaknya akan tercipta ekosistem sekolah yang positif. Ekosistem sekolah yang positif tidak akan bisa dilakukan secara sendiri, namun butuh kolaborasi, kerjasama saling mendukung agar budaya positif benar-benar menjadi aktivitas yang selaras dengan kehidupan sehari-hari. Menempatkan guru sebagai manajer yang mampu menerapkan segitiga restitusi demi terwujudnya generasi yang mampu menyelesaikan masalah sendiri dan bertanggung jawab. Bagaimana guru harus memiliki visi masa depan pada murid dan sekolahnya, karena dari sana guru melakukan langkah-langkah konstruktif dengan semangat kolaboratif, menjadikan sekolah sebagai tempat pendidik dan merawat nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perwujudan visi guru penggerak ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak, dengan semangat inquiry partisipasif di mana semua orang saling bahu-membahu mewujudkan visi sekolah yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi murid, dan tentu saja sesuai dengan alam dan zamannya saat ini, di mana dunia butuh anak-anak yang cerdas secara pikiran, gagasan, kreatif dalam semua kondisi yang ada, dan mencintai manusia lainnya serta alam semesta dengan kemampuan memahami literasi secara berkelanjutan. Penumbuhan dan penerapan budaya positif di sekolah pun merupakan hal yang begitu penting bagi generasi masa depan. Anak-anak murid kita yang butuh adanya sentuhan pemahaman akan nilai-nilai kebajikan universal yang juga termaktub dalam profil pelajar Pancasila, yang mana untuk menciptakan generasi yang positif tentu tidak bisa seketika dan berjalan secara independen, akan tetapi dependen atau mengikut sertakan semua warga sekolah, komite sekolah, dan tentu saja wali murid yang paling banyak bersentuhan dengan murid-murid.
Begitu pula seorang guru yang memiliki nilai dan perannya dalam pendidikan. Semestinya menciptakan pembelajaran yang mampu menerima segala macam perbedaan peserta didik, baik kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar yang beragam. Murid-murid mendapatkan kesempatan belajar yang sama sesuai dengan 3 aspek di atas. Dalam sebuah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran berdiferensiasi akan menjadi wadah terwujudnya generasi yang bertumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Manusia yang akan mampu menerapkan keterampilan sosial emosional dalam kehidupannya, mereka mampu mengenali diri sendiri, manajemen diri, mengenali orang lain, memiliki empati pada sesama, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Murid-murid mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan penuh tanggung jawab, dengan dukungan coaching dari guru dan menerapkan segitiga restitusi, hingga murid-murid mampu mengelola masalahnya sendiri dengan bijak dan baik. Menjadikan kepemimpinan di sekolah sebagai institusi moral dapat tercapai dengan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Ketika memahami perbedaan kedua masalah tersebut, seorang pemimpin mampu menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, menggunakan 4 paradigma berpikir, menentukan apakah ini berkaitan tentang individu atau kelompok masyarakat, rasa keadilan maupun rasa kasih sayang, kebenaran melawan kesetiaan, atau sebaliknya, untuk jangka pendek atau jangka panjang. Itu adalah pilihan dari pengambil keputusan yang tentu saja mampu memiliki prinsip dilema etika, yaitu berpikir prinsip hasil akhir, peraturan, atau karena rasa peduli pada sesama. Jika langkah-langkah dari pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan dan menerapkan 3 paradigma dilema etika serta prinsip resolusi, tentu harapannya setiap keputusan yang diambil akan selaras dengan prinsip pengambilan keputusan itu sendiri, yaitu harus berpihak pada murid, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentu saja mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Dengan menyadari bahwa pengambilan keputusan yang tepat seseorang pemimpin dengan melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, dan tentu pemimpin itu akan mampu membawa semua warga sekolah dan masyarakat dalam siklus yang positif, mampu mengambil keputusan yang bijak dan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Akhir kata, bahwa sekolah adalah institusi moral, dan pemimpin yang bijak sejatinya lebih memilih merawat kodrat murid dengan moral yang baik daripada menghukumnya karena kesalahan yang telah diperbuat. Menghukum murid karena kesalahan adalah diperbolehkan, tapi memilih merawat moral anak-anak adalah lebih utama demi masa depannya yang lebih baik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.